Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Tania Anggraini dan aku Aprianda Nurisan. Seperti biasa nih Kak, Warta Pilihan akan menyajikan berita-berita pilihan yang terbaik nih. Pastilah. Dari platform kita Warta Banjar. Betul. Tapi sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media Warta Banjar ya, dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ya. Iya, TikTok. Jadi biar tidak ketinggalan ya. Betul. Berita-berita update karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat. Seperti tagline seperti biasa. Iya. Saya cukup sedih nih Tan. Kenapa tuh Kak? Ironis. Aduh, ironis nih. Apa ya? Kasus yang lagi hangat sekarang nih. Mega korupsi. Mega korupsi apa tuh Kak? Mega korupsi. PT Pertamina ya? PT Pertamina Tan. Aduh. Tapi kan sudah biasa ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Jadi tapi ini mega Kak. Tapi ini mega. Wah. Menggelegar. Kita gitu. patut apresiasi nih buat para tersangka. Kok apresiasi? Ya siapa? Aku nggak bakalan bisa mencapai apa yang sudah dilakukan ya Tan. Oke. Makanya kita baca dulu nih, buat yang penasaran nih. Jadi akhir-akhir ini kan lagi viral nih tentang dugaan kasus mega korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Nah, baru-baru ini dari Kejaksaan Agung memberikan statement ya terkait kerugian yang dialami oleh negara. Berapa tuh Kak? Nah, jadi Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara akibat praktik korupsi mega di PT Pertamina mencapai 193,7 triliun hanya pada tahun 2023. Waduh. Itu baru tahun 2023, Tan. Korupsinya dari tahun berapa? Nah, seperti yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar saat di Jakarta pada Rabu 26 Februari lalu, angka ini bisa jauh lebih tinggi. Nah, jika modus operandi yang sama berlangsung selama periode 2018 hingga 2023. Berarti 5 tahun. 5 tahun tuh. Dikali aja 5 ya. Dikali aja 5 tuh. Ya, anggap kita buletin 200 triliun kali 5 kan 1000 triliun 1000 itu. triliun. Waduh. Itu kalau kamu ketik di kalkulator error itu kan. Error. Ujungnya. Ujungnya Tapi kalau kita kira-kira nih ya, kemarin tuh kan ada yang 271 T tuh. Oh iya, PT Timah ya? Ya, PT Timah itu kan 6 tahun ya. Berarti ini 6 kali 5. 6 kali 5. 30 remisi ya paling 12 tahun lah. Paling jadi 5 tahun. 5 tahun lah. Enggak. Bercanda. Tapi sudah basi banget itu ya. Nah, jadi jika diasumsikan kerugian tahunan mencapai 193,7 triliun, maka total potensi kerugian selama periode 2018 sampai 2023 bisa mencapai sebesar 968,5 triliun. Aduh, berapa banyak tuh Kak kira-kira uangnya ya? Kalau itu kita belikan kerupuk, sungai di Banjarmasin kering kan? Kering. Udah kesedot itu sama kerupuk. Itulah bayangannya kalau 968,5 triliun. Jadi Harli menjelaskan bahwa beberapa faktor mempengaruhi besarnya kerugian, seperti ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun, terus impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun, terus pemberian kompensasi sekitar 126 triliun, dan pemberian subsidi sekitar 21 triliun. Miris sekali ya. Miris. Tapi sudah ditetapkan tersangka gak sih Tan dari kasus tersebut? Oh, jadi dalam kasus mega korupsi ini Kak, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka. 4 diantaranya merupakan petinggi di anak usaha atau subholding Pertamina, yaitu Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga sendiri Kak. Selanjutnya ada Yogi Firnandi, yaitu Direktur Utama PT Pertamina International Shipping,
Terus ada juga Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu juga ada Agus Purwono sebagai VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya serta Edward Corner VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Banyak juga ya? Banyak nih Kak. Selanjutnya nih Kak, masih ada lagi. Waduh. Ada 3 tersangka lainnya adalah broker yang diduga terlibat dalam skema korupsi. Itu ada MKAR Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Terus ada juga DW Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim GRC, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Aduh, banyak ya ternyata yang bergabung nih. Kok nggak ada nama aku gitu? Aduh, kalau ada nama kamu berarti kamu nggak bakal ada di sini buat kerja kan ya? Nggak bakalan ketemu kan kalian. Banyak. Iya. Nggak bakalan kayak gini. Nggak bakalan kita baca make up tebel kayak gini, nggak bakalan deh. Oke. Terus untuk modus operandi nih Kak. Modusnya kayak gimana nih Tan? Jadi, berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung pada Selasa 25 Februari 2025, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Dicampur nih? Dicampur. Terus? Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut justru dibeli dengan harga Pertamax. Di-up nih ya? Di-up, upselling nih. Upselling, cuma notanya aja. Terus? Isinya berarti Pertalite ya, di blending gitu ya. Pertalite di blending, cuman ketika laporan harga pembelian itu dikasih harga Pertalite. Harga pertama. Jadi seperti itu modus operandinya nih. Berarti kayak ini ya, beli Pertalite harga Pertamax ya. Nah, Pertalite tapi nggak antri. Nggak antri ya, cuma betul. Nambah 2.000, nggak perlu antri. Betul. Kayaknya antri di Kalimantan aja nggak sih? Enggak juga, kayaknya semua deh. Tapi untungnya nih Tan, pembelian Pertamax di Kalimantan Selatan nih khususnya bisa dibilang stabil. Untungnya ya. Berarti kepercayaan warga Kalimantan tetap ada nih buat Pertamina ya. Warga Kalimantan kan orangnya husnuzon. Selalu banyak uang juga bisa kan. Banyak uang. Kalimantan kan terkenal kayak gitu ya. Iya. Tapi nih Tan, aku jadi penasaran nih. Seseorang kayak mereka tadi ya yang ditetapkan sebagai tersangka itu apakah tidak mencukupi kebutuhan? Waduh. Soalnya kan aku pikir nggak mungkin gaji mereka UMP ya? Nggak mungkin gaji UMP Kalsel 3,5. Nggak mungkin dong. Kan? Pasti banyak Kak. Pasti banyak ya. Kan pegawai BUMN terkenal banyak, apalagi statusnya direktur utama Kak. Yang biasanya tampilannya keren. Pakai lanyard BUMN. Terus bikin TikTok. Pakai backsound tak berdaya. Bila harum. Jadi apa nih? Katanya besaran gaji Rifa Sihaan sendiri, yang direktur pertama tadi Kak, yang tersangka utama tadi. Ya betul. Jadi gajinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga menjadi perbincangan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi. Betul. Lantas gaji sebenarnya berapa nih? Aku kira-kira nih ya. Kira-kira nih Kak. Di atas UMP. Anggap 6 juta nih. 6 juta? 6 juta. Nggak mungkin. Ditambah lemburan 400.000, 6,4 lah. 6,4 ya? 6,4 juta aja itu paling. Anak buahnya Kak? Ini kan direktur utama. Jadi dilansir dari berbagai sumber, berdasarkan kebijakan internal Pertamina, gaji direktur di anak perusahaan ini ditetapkan sebesar 85% dari gaji direktur utama Pertamina. Selain gaji pokok, para direksi juga mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas tambahan seperti tunjangan hari raya, maksimal 1 kali honorium bulanan per tahun. Oh, masih normal nih? Masih normal. Semua perusahaan ya. Semua perusahaan tuh. Jadi, tunjangan perumahan sebesar 85% dari tunjangan perumahan direktur utama.
Berarti ini gambarannya ya. Gambaran anak buah nih. Misalnya tunjangan direkturnya anggap 1 juta, 85%-nya kan berarti sekitar 850.000. 850. Nah, gitu gambarannya. Itu kalau 1 juta, Kalau 10 1 juta. Kalau 10 juta 8.500.000. Kalau 100 juta. 85 juta. Nah, terus ada juga asuransi purna jabatan nih Kak. Perusahaan menanggung premi hingga 25% dari gaji tahunan. Purna jabatan ya. Purna jabatan. Terus juga ada fasilitas kendaraan dinas dan asuransi kesehatan, biaya pengobatan ditanggung atau diganti oleh perusahaan. Terus ada bantuan hukum jika dibutuhkan dalam kapasitas jabatan. Di samping itu, direksi juga berhak menerima tantrum atau insentif kinerja yang diberikan berdasarkan pencapaian laba dan target perusahaan apabila target tercapai. Mereka memberikan penghargaan atau long term incentive berdasarkan laporan keuangan 2023 PT Pertamina Patra Niaga. Total kompensasi yang diberikan kepada manajemen Aduh, aku gugup ini. kunci termasuk dewan direksi dan komisaris mencapai ding 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 19. kepo ya 19 juta. ada 19,1 juta Wah, kecil ya. US dollar US dollar. US dollar atau sekitar 312 miliar rupiah Kak. 312 miliar Kak per bulan ya nih. 312 miliar nih Kak. 312 miliar itu, Tan. 312 miliar dan mereka masih mikir untuk korupsi. Godaan Soiton. Tapi apa ya? Karena mungkin kita nggak di posisi itu ya. Iya, mungkin tanggungan dia banyak Kak. Mungkin dia apa ya, sedekahnya Sedekahnya. jor-joran, terus ada banyak apa ya, ada banyak yang dinafkahi, Mungkin. ya, beramal. Iya, banyak yang dinafkain mungkin. Terus apa ya, ada banyak masjid yang mereka bangun. Mungkin. Husnuzon ya, betul, husnuzon. anak-anak yatim yang dipelihara. Iya, meskipun begitu Kak, kita tidak memperbolehkan nih, tidak tidak menormalisasikan korupsi Kak. Nah, dari 312 miliar itu tadi, itu kan dengan 7 anggota Dewan Komisaris dan 7 anggota Dewan Direksi itu, Tan. Jika dibagi rata, Jika dibagi rata, berarti berapa tuh? sekitar ya satu orang dapat 1,36 juta lah. US Rupiah. dollar. US dollar. Rupiahnya berapa tuh? 21,8 miliar per tahun. Asumsi berdasarkan kurs 16.000 per USD gitu Kak. Itu di luar gaji ya? Di luar gaji. Nah, kalau gajinya berapa nih, Tan? Dengan demikian, estimasi gaji Direktur Utama Pertamina Patra Niaga per bulan mencapai 1,81 miliar rupiah. 1,81 miliar ya. Kalau saya dengan gaji UMR itu berarti saya harus bekerja selama Berapa tahun? kira-kira 200 tahunan tuh, Tan. Oh, 200 tahun ya, keburu mati dong. Iya. Hal ini juga menjadikan posisi Direktur Utama di anak usaha Pertamina sebagai salah satu jabatan dengan penghasilan tertinggi di sektor BUMN. Cita-citaku jadi berubah nih, Tan. Apa tuh Kak? Mau jadi Direktur Utama PT Waduh. Pertamina. Susah ya? Ya doain aja lah. Iya. Nanti aku bagi, Tan. Bagi apa nih Kak? Uang. Oh, bagi inilah saham. Iya. Itu tadi tentang gaji ya. Tapi ada klarifikasi nih, Tan, dari PT Pertamina-nya sendiri. Apa tuh Kak? Jadi PT Pertamina membantah kabar yang beredar di masyarakat dan beberapa media bahwa pihaknya mengoplos bahan bakar minyak Pertamax. Nah, melalui keterangan tertulisnya kepada wartabanjar.com pada Rabu 26 Februari, pihaknya menegaskan bahwa kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat katanya dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, terus
Treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna, terus sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Kan kalau Pertamax itu warna biru ya, kalau Pertalite warna hijau. Nah, terus kalau yang merah tuh kan Pertamax Turbo tuh. Turbo, merah ya. Ya, itu ada pewarnanya tuh. Kalau Kesumba ya kata Banjar. Kalau bahasa Banjar sih kesumba ya. Kesumba. Kalau hijau tuh kan mungkin dari warna pandan. Wadai kalau. Iya. Nah, terus selain pewarna ada juga injeksi aditif yang berfungsi untuk meningkatkan performa produk Pertamax. Nah, jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir nih dengan kualitas Pertamax. Nah, itu nih. Susah ya? Susah percaya. Susah percaya, tapi kita coba terus berpikir positive thinking. Aku susah percaya. Tapi ya, apa ya, kita berharap kasus ini cukup lah. Cukup. Jangan lagi ada rekor selanjutnya nih. Mungkin kalau penangkapan boleh. Boleh. Kalau penambahan kasus kayaknya jangan. Lah. Apalagi ada kasus baru lagi nih. Kasus baru jangan. Mungkin ada teman-teman yang lagi nonton tiba-tiba terlintas, aku ingin mencatat rekor sejarah nih. Jangan. Dan diikuti. Jangan diikutin. Jelas ini. Tapi kalau mau ikut juga dan berhasil, ajak kita ya. Gak apa-apa ya tentu. Jangan juga ya. Edukasi Kak, edukasi kita bercanda ya. Bercanda. Biar nggak boring. Soalnya kan ini kan berita yang membawa emosi. Membawa emosi. Jadi kita sendiri nih emosi sebenarnya. Kita emosi. Iya sih. Kita kan sebagai pekerja yang biasanya wajib pajak kan. Wajib pajak, terus kan pengisian bahan bakar setiap hari ya, karena ibaratnya kayak makanan pokok ya sudah. Yang niatnya sebenarnya kita kan biar tepat sasaran nih subsidinya kan. Betul, ternyata malah dioplos. Ya, semoga klarifikasi dari Pertamina tadi benar ya. Adanya. Ya, itu saja nih. Berita tentang dugaan kasus mega korupsi PT Pertamina Patraniaga. Tentu saja ya, kasus ini pasti ada kelanjutannya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe dan follow sosial media kita biar update terus ke beritanya tentang pilihan yang terbaru. Betul. Dari wartabanjar.com. Jadi mulai sekarang nih klik aja tombol subscribe-nya dan follow ya. Terus share ke teman-teman biar jadi obrolan di grup ya. Gak apa-apa. Tapi itu tadi ya, terlepas dari kasus mega korupsi, kami berdua memohon maaf apabila ada perkataan yang kita sampaikan menyinggung nih. Walaupun memang sebenarnya niatnya seperti itu ya. Tapi kita sebagai manusia tidak luput dari hilaf dan dosa, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai bertemu lagi di konten Warta Pilihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.